Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberkati kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalin kedekatan dan kebersamaan dengannya, dalam ridhonya, dalam cintanya, dalam ampunannya, dalam kasih sayangnya, dalam karunia-Nya, dan dalam keberkahannya. Berbicara tentang keberkahan, sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang oleh Rasul disifati dengan syahrun mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang banyak menjanjikan kebaikan, kebaikan yang banyak, kebaikan yang bertambah, kebaikan yang tetap, dan kebaikan yang kekal serta abadi di surga nanti. Dan salah satu ibadah atau amalan untuk mendapatkan keberkahan Ramadan itu adalah ibadah shaum. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang shaum sebulan penuh di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, pasti diampuni semua dosa masa lalunya. Oleh karena itu Jibril pernah berdoa, celaka dan binasa siapa saja yang dikasih umur di bulan Ramadan, tapi begitu Ramadan usai dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan saum yang ikhlas dilandasi dengan keimanan, semua dosa masa lalu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saum atau siam secara bahasa dimaknai sebagai menahan, al-imsak, ya. Kita sering mendengar atau membaca waktu imsak. Jadi waktu imsak itu waktu mulai saum, waktu menahan, lebih populer lagi dengan sebutan puasa. Jadi saum itu artinya imsak, menahan, tapi kita lebih mengenalnya sebagai puasa. Di antaranya adalah menahan berbicara, seperti yang dilakukan oleh Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, untuk menjawab atau menyikapi fitnah yang ditujukan kepadanya. Tidak punya suami tapi punya anak, maka dengan cara saum, tidak berbicara atau tidak menjawab. Jadi kata beliau, ini nadartu lirahman sauman, kami bernadar, berjanji demi Allah, sauman, akan menahan, akan saum, falan ukallimal yauma insiya, yaitu tidak akan berbicara pada hari ini atau sejak hari ini kepada siapapun, kepada manusia. Di Quran surat Maryam ayat 26. Jadi saum itu artinya imsak. Tapi kemudian secara istilah, saum itu dimaknai sebagai al-imsak anil muftirat, menjaga dari sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, atau bercampur dengan istri. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbit matahari atau sejak terbit fajar, yaitu fajar subuh, sampai terbenam matahari waktu maghrib. Ma'aniyah disertai dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Kemudian saum ibadah untuk Allah. Kenapa? Pertama,
Karena saum tidak diketahui kecuali oleh Allah dan orang yang saum. Jadi selain Allah, selain orang yang saum, tidak ada yang tahu apakah orang itu saum atau tidak. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Jadi semua amal, setiap amal manusia itu untuknya. Jadi bukan untuk Allah. Ya. Jadi kalau kita sholat Jumat, kita baca Al-Quran, zakat, infak, sedekah, umroh, haji, jihad fi sabilillah, itu untuk yang melakukannya. Illa siyam, kecuali saum atau puasa. Fa innahu li, ya, maka sesungguhnya saum itu untukku. Ya. Jadi ibadah yang spesial untuk Allah itu adalah saum. Tidak ada ibadah selain saum. Oleh itu ibadah saum itu ibadah yang sangat istimewa. Ya. Karena apa? Bersih dari riya, ujub dan takabur. Karena tidak ada ya yang bisa melihatnya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Artinya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan itu cuma saum. Ya, salat bisa dipamerkan, zakat bisa dipamerkan, ngaji bisa dipamerkan, jihad bisa dipamerkan. Tapi bagaimana caranya memamerkan saum? Nggak bisa. Oleh karena itu saum itu ibadah yang bebas riya. Kenapa? Karena ibadah saum khusus untuk Allah. Dan oleh karena itu wa ana ajzibi, ya, saum itu pahalanya, kebaikannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pentingnya kita beribadah saum di bulan Ramadan. Hadisnya riwayat Ahmad, Muslim, Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian saum adalah perisai lisan, perisai hati, perisai ilmu, perisai amal, dan perisai akhlak. Dan itu disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu junnatun. Dan saum, siam, puasa itu adalah perisai, yaitu mani minal ma'asi, sebagai pencegah dari kemaksiatan. Ya. Jadi untuk mencegah maksiat itu maka saum. Semakin kita banyak saum, semakin banyak maksiat yang dicegah. Yang pertama, pencegah dari perkataan kotor. Orang yang saum itu tidak akan berkata kotor, tidak akan berkata jorok, tidak akan berkata porno. Ya, kenapa? Sebab saum itu junnatun minal ma'asi, maniun minal ma'asi. Ya, perisai dari kemaksiatan, pencegah dari perbuatan maksiat. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus, kata Rasul. Maka apabila ya, seseorang pada hari itu sedang saum, jangan berkata jorok ya, atau melakukan perbuatan cabul. Nggak boleh di bulan Ramadan. Yang kedua, ya, saum itu perisai, pencegah dari keributan dan kegaduhan. Ya, di bulan Ramadan jangan sampai ada kegaduhan, jangan sampai ada keributan. Ya, orang yang saum tapi melakukan kegaduhan dan keributan, itu dipertanyakan saumnya. Sekarang yang lagi gaduh, yang lagi ribut itu kan tentang sirekap, ya. Lagi ribut, ya. Maka jangan sampai di bulan Ramadan itu ada kegaduhan, ada keributan, bukan hanya dalam hal hasil pemilu, tapi juga yang lainnya. Ya. Apa kata Rasul? Wala yaskhab, kalau sedang saum jangan teriak, ya. Jangan teriak. Jangan berkata keras, jangan berkata kasar. Artinya melakukan kegaduhan dan keributan. Ya. Yang ketiga, saum itu perisai dari perkataan perbuatan bodoh. Wala yajhal, dan jangan berkata bodoh dan melakukan kebodohan. Artinya beramal, beribadah tidak berdasarkan ilmu, asal ngomong, asal bunyi, asal mangap. Umat Islam itu tidak boleh. Ya. Jangankan berkata, ya, berbuat pun harus berdasarkan ilmu. Ya. Jadi wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala kitabin, ya, wala hudan wala kitabim munir. Ya. Jadi di antara manusia ada yang berdebat, ya, berbicara, ya, banyak ngomong, adu argumen, tapi tanpa ilmu, tanpa as-sunnah,
tanpa Al-Quran, maka debatnya adalah hampa. Dan itu kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka kemudian bisa mengurangi kesempurnaan ibadah saum. Ya, jadi saum dan beribadah tanpa ilmu itu dilarang ya di bulan Ramadan atau ketika sedang saum. Saum ya dan beribadah tidak berbuah kebaikan atau hampa nilai. Ya, itulah kalau ibadah tanpa ilmu. Ya. Makanya dijelaskan fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, kamu jangan mengikuti apapun yang kamu tidak punya landasan ilmunya. Makanya dalam ibadah itu ada yang namanya ittiba, ada yang namanya taklid. Kalau ittiba mengikuti tapi tahu dalilnya, tahu dasarnya, tahu alasannya. Tapi kalau taklid hanya sekedar mengikuti saja. Ya, oleh karena itu kata Allah wa antasumu khairul lakum. Ya, bahwa ibadah saum yang kalian lakukan itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Jadi sebelum kita saum belajar fikih saum dulu. Sebelum kita sholat belajar fikih sholat dulu. Bahkan sebelum kita hadir di majelis Jumat kita juga belajar fikih Jumat, supaya ibadah Jumatnya dapat kebaikan, dapat pahala. Ibadah saumnya juga demikian. Jangan sampai kita melakukan ibadah dan amal tanpa ilmu. Yang keempat, saum pencegah dari marah, pencegah dari emosi, pencegah dari sifat temperamental, ya gampang tersinggung dan sebagainya. Itu harus dikendalikan, Ya, fa in syatamahu ahadun aw qatalahum fal yakul inni shaim. Jadi kalau ada orang yang menghina, mencaci, memaki, bahkan ngajak berantem, ngajak perang, ya, maka katakan, hendaklah dia berkata, saya sedang saum. Jadi jangan dilayani. Ya, kenapa di sana ketika saum kita tidak hanya diperintahkan untuk menahan makan, minum dan bercampur dengan istri, tapi juga harus menahan emosi. Itulah sejatinya daripada saum yang diutamakan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saum adalah pencegah dari perkataan serta perbuatan bohong, perbuatan curang, perbuatan menipu. Ya. Jadi ketika kita sedang saum, ya, terutama di bulan Ramadan, jauhi yang namanya kebohongan, jauhi yang namanya kecurangan, jauhi yang namanya penipuan. Sebab kalau itu kita lakukan sedang saum, maka saumnya hampa nilai, tidak ada pahala, cuman lapar dan haus saja. Allah tidak butuh saum orang yang seperti itu. Saum tapi bohong, saum tapi curang, saum tapi nipu. Malam yada ya qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, tidak membutuhkan saumnya, tidak membutuhkan siamnya dengan tidak makan dan minum. Hadisnya riwayat Bukhari, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, maknanya adalah saumnya ditolak, saumnya tidak diterima, atau saumnya sia-sia. Orang yang beriman tidak akan mendapatkan al-falah, warisan surga Firdaus, kalau dia tidak bisa menjauhi, tidak bisa ya menghindari ya hal-hal yang membuat ya, amal kita sia-sia. Ya. Oleh karena itu dijelaskan dalam riwayat lain, walam yada qala zur wal amala bihi wal jahla. Ada tambahan, siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong serta melakukan kebohongan dan kebodohan, yakni saum tanpa etika dan ilmu. Jadi saum itu ada etikanya, saum juga ada ilmunya. Orang yang saum itu harus dilihat dari akhlaknya. Ada seorang wanita
yang malamnya dia sholat tahajud, siangnya dia saum sunat. Ketika dia zakat, infak dan sedekah, bukan hanya besar, bukan hanya banyak, tapi juga sering. Tapi kemudian ketika ditanyakan kepada Rasul, apa kata Rasul? La khaira fiha. Pada wanita itu tidak ada kebaikan. Dia tidak dapat pahala dari Allah. Padahal rajin saum, rajin sholat tahajud, rajin zakat, infak dan sedekah. Kenapa? Karena dia punya lisan, dia punya mulut. Dengan lisan dan mulutnya banyak tetangga yang disakitinya. Oleh karena itu dijelaskan, ya, ini Rasul bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fami sha'im atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski." Sungguh bau mulut orang yang sedang saum di sisi Allah pada hari kiamat lebih wangi daripada minyak yang paling wangi. Artinya apa? Tidak hanya makanannya yang bagus, tidak hanya minumannya yang bagus, yang halal dan thayyib, tapi ucapannya juga sopan, santun, ramah, tamah, menyenangkan orang yang mendengarnya. Inilah makna daripada saum yang diwajibkan di bulan Ramadan dan kemudian disunatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, kemudian memudahkan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Sebab untuk yang saum di bulan Ramadan, Allah janjikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'anna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'anna sabra wa thabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.